Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sobat terkasih, terima kasih sudah bersedia terus mampir dan menyaksikan setiap tayangan-tayangan menarik dari channel ini. Kiranya kita terus diedukasi. Bagi teman-teman, bagi polemikus, bagi muslim yang tidak mau diedukasi dan identik baper, silakan skip, karena Anda tidak perlu untuk mengikuti channel yang mengedukasi, yang siap menerima kenyataan ketika dibuktikan data-data yang berkaitan dengan keyakinan kita masing-masing. Sobat terkasih, kali ini kita akan menyuguhkan kembali ya bagaimana polemikus yang satu ini yang sungguh besar suara, yang sesuka hatinya dan sembarangan untuk menafsirkan Alkitab, bahkan dengan tega ya, saya bilang tega karena dia bisa lompat sana sini dan mengabaikan konteks daripada teks yang sedang dia bicarakan. Ya hasilnya disukai banyak orang. Kenapa disukai? Ya karena tadi asal-asal saja gitu ya. Nah, kalau kita ditanya, kita sudah tahu bahwa apa yang disampaikan tidak pernah berbobot. Nah teman-teman, tidak perlu kepanasan, mari kita lihat dan dengar berikut ini. Jangan skip, ini dia videonya teman-teman. Yang namanya langsung diberikan oleh Allahmu, betul? Ya. Yang pertama, Allahmu bicara sama Zakaria, bilang nanti kamu punya anak namanya Yahya, betul? Ya. Yang kedua, dia menyuruh yang kamu bilang malaikat Jibril ini datang kepada Maryam, bilang Maryam, nanti kamu akan punya anak namanya Isa Al-Masih, betul? Ya. Arti kata Yahya dan Isa Al-Masih itu apa, Pak? Pak, Allahmu kan menyuruh malaikat Jibril nih, 50.000 tahun perjalanan jauhnya, loh kok? Makanya suruh tanya yang sulit. Ini pertanyaan yang gampang loh teman-teman. Ya sudah. Macet. Nih coba kita lihat, ini kayaknya muslim nih. Lutwina, muslim Kristen open cam ya. Kalau nggak open cam nggak bisa. Tapi lu masih nyetir sih, boleh nggak? Kamu kayaknya belum bisa open cam deh. Iya, aku nanya dulu. Nanti aku udah sampai rumah dikit lagi, soalnya masih nyetir. Ya udah, nanti aja kalau udah sampai rumah ya. Nanti kalau nyetir kecelakaan lagi ya kan. Ini lagi nyetir juga nih. Coba. Ini semuanya jadi nanya mulu sih Uci. Nggak mau ditanya. Begitu ditanya sekali langsung kabur gitu. Rani, coba kamu bisa open cam nggak? Open cam. Halo, kamu muslim Kristen? Muslim Kak. Ya. Alhamdulillah muslim. Oke, di open dulu. Kamu kan udah bisa open cam nih. Anak mau Kak, aku boleh nanya kan Kak? Ya, tapi open cam dulu. Nih, udah aku kirim permintaan tuh open cam. Kata kakak, anak Di open cam dulu, Rani. Aduh. open cam yuk Kak. Di open cam dulu kameranya. Oh, dinyalakan. Iya, dinyalakan, di open. Atau kan aku udah kirim request tuh, udah kirim permintaan tuh. Iya. Iya, silakan. Oke. Nah, Oke, jangan gelap dong, masa gelap kali. Oke, shalom Ibu Rani, assalamualaikum. salam. Oke, silakan Bu Rani. Dari mana nih Bu? Kota apa? Dari Padang. Weh, Padang. Dari Padang sampai Merauke. Oke, silakan. Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Barat. Nih, mau tanya apa? Boleh nanya kan Kak? Anakmu tuh dalam cerita kakak tuh kan ada tulisannya di situ kayak Tuhannya itu adalah Yesus gitu, ya kan? Kenapa bisa dibilang Tuhannya Yesus gitu Kak? Kenapa Yesus dibilang Tuhan? Iya. Ya, jadi Yesus itu Tuhan karena dia tuh Mesias Al-Masih. Kata Tuhan itu Rani mesti paham dulu. Nih, kalau Rani dengar kata Tuhan,
Itu di benaknya Rani tuh maksudnya apa tuh Tuhan? Tuhan tuh apa sih maksudnya kalau kamu dengar kata Tuhan? Kalau Tuhan tuh bagi saya maka Pencipta kita gitu. Dia pencipta. Kalau kita Nah, berserah diri kepada Dia gitu, pasti kita mengingat Dia. Tapi kita nggak kepikiran misalnya bentuknya. Kalau Tuhan tuh kan nggak berupa manusia. Soalnya Tuhan tuh tidak bisa dibentuk-bentuk kayak memiliki mata, nggak bisa begitu gitu. Nah, Allah itu ada, tapi cuman bukan berbentuk manusia gitu. ya. Allah tuh ada tapi bukan berbentuk manusia, Kak, nggak bisa diserupakan gitu. Misalnya kita sedang menyembah Dia gitu kan, pasti kalau kita menyembah Dia tuh pasti kan kita misalnya itu kita berdoa, kita berserah diri, pasti Allah itu ngerasa kalau kita Allah itu ada. Kayak kakak lah, misalnya kakak dicubit gitu, kakak dicubit tangannya, pasti kakak ngerasa sakit kan, tapi kakak nggak tahu kan. Misalnya kakak dicubit tangan kakak tuh, apa kakak merasakan sakitnya, apa aja rasa sakit itu sama kakak. Ya. Kalau kakak Oke. dicubit tangannya kan, dicubit misalnya tangan kakak kan sama orang atau siapa atau dipukul, kakak pasti ngerasa kan kalau tangan kakak tuh dicubit, tapi kakak nggak tahu bentuknya tuh, bentuk dicubit tuh gitu. Ya, rasa sakitnya kakak nggak tahu gitu. Tapi kak bisa merasakan gitu. Kayak itulah kami sama Allah kami itu, kayak kita nggak tahu bentuknya tapi kita merasakan gitu. Istilahnya kalau kita dicubit orang, kita nggak tahu kan, misalnya nak dicubit tuh rasanya kita tahu, tapi gimana ya caranya, cuma rasanya aja yang kita rasakan gitu. Kalau niat tuh ada gitu. Oke, aku jawab ya. Ya. Oke, gini Rani, coba di mute dulu ya, kamu ada suara anak-anak ini nanti kena ini. Nah, ini kata Tuhan itu berkali-kali kalau Anda masuk ya misalnya ke komanya Bang Edis atau ke teman-teman, Tuhan itu artinya bukan pencipta. Ini yang mesti kita luruskan dulu. Ya. Kata Tuhan atau Tuhan itu sama. Makanya di dalam Qur'anmu juga, di dalam surah Yusuf ayat 50, manusia bisa disebut Rob, betul? Bahasa Arabnya, ya kan? Makanya kata Rob itu di dalam Qur'anmu juga bisa diterjemahkan kadang Tuhan, kadang Tuhan. Lihat konteksnya. Kalau Rob itu ditujukan kepada manusia, di dalam Qur'anmu misalnya kepada Firaun, maka Qur'anmu menerjemahkannya Tuhan. Tapi kalau Rob ini ditujukan kepada Allah, maka diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya artinya sama, yaitu penguasa. Bedanya apa? Bedanya penguasa yang ilahi itu bahasa Indonesianya itu Tuhan. Penguasa yang manusia bahasa Indonesianya Tuan. Sama. Nah, raja-raja di Jawa zaman dulu juga gelarnya Tuhan. Karena Tuhan itu bukan pencipta artinya. Nah, di dalam Alkitab saya kasih kamu lihat ya, Rani. Yesus itu ngomong begini, Tuhan Yesus itu bilang begini. Jangan kamu mempunyai bahasa Yunani itu kurios atau rob bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya itu Gusti. Ya, Gusti itu bisa untuk manusia, bisa juga untuk Gusti Allah. Ngerti ya? Nah, di dalam bahasa Yunani kurios atau Tuhan itu sama. Yesus tuh bilang begini, janganlah kamu mempunyai dua Tuhan, yaitu Allah dan Mammon atau uang. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Rani. Ada nggak orang yang mentuhankan uang? Buka dulu mic-nya. Ini mute-nya. Ya malah ketutup kameranya ya. Nih, Tuhan. Nggak ada. Yang bener aja lu. Uang dijadikan Tuhan. Betul. Nih, Yesus berkata begini nih. Janganlah kamu mempunyai dua Tuhan. Allah dan Mammon. Mammon itu maksudnya uang. Nih, di dalam Alkitab saya juga dikatakan begini, dalam 1 Petrus 3 ayat 6. Sarah, kamu tahu nggak Sarah istrinya Abraham? Sarah istrinya Nabi Ibrahim kalau dalam Qur'anmu. Oh, iya tuh Kak. Ya.
Dikatakan begini, Sarah itu tunduk kepada suaminya dan taat kepada Abraham dan memanggil Abraham itu kurios, Tuhanku. Atau Tuhanku, sama. Tuhan mau Tuhanku sama. Kenapa? Karena kata Tuhan dan Tuhan itu artinya orang yang kepadanya kamu tunduk, kamu taat, kamu ikuti. Contoh, orang tuamu itu Tuhan, tapi Tuhan di rumahmu. Sebatas kamu belum bisa bayar listrik sendiri, belum bisa bayar air sendiri, dia Tuhan, dia berkuasa. Itu arti kata Tuhan, berkuasa. Tapi kekuasaan orang tuamu itu terbatas, hanya seputar rumahmu saja. Bosmu kalau misalnya Rani kerja sama orang nih, ya kan? Maka bos kamu itu Tuhan di kantormu. Yang harus kamu taati, bosmu itu ya kamu harus ikuti. Tetapi kekuasaan bosmu itu terbatas, hanya pada pekerjaan doang. Kalau kamu nggak ikuti kata bosmu ya kamu dipecat. Sama seperti dalam Quranmu. Kenapa Firaun di dalam Quranmu disebut Rob? Tuhan. Karena Firaun itu penguasa atas seluruh Mesir. Begitu juga dengan Allahmu. Dia Rob, penguasa juga. Tapi penguasa yang di surga. Ngerti ya? Nah, jadi ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan, dia itu artinya berkuasa. Yesus itu disebut Tuhan karena dia berkuasa. Kemanusiaannya itu sebagai Al-Masih disebut sebagai Raja. Nah, Raja itu berkuasa. Maka Raja itu disebut Rob, disebut Tuhan. Gusti. Yesus itu manusia, Kak. Ya, yang bilang ongol-ongol siapa? Kan tadi dibilang, aduh, firman Allah itu telah menjadi manusia. Kemanusiaannya itu disebut Al-Masih, Mesias, dia Raja. Lah Raja itu kan Rob Tuhan. Nah, tetapi Yesus disebut Tuhan di atas. Yang ngasih roh ke Yesus, Yang menjadikan Yesus Tuhan. Enggak, yang ngasih roh ke Yesus itu siapa gitu? Gak ada yang ngasih roh. Roh Kudus itu turun ke atas Maria. Jadi gini, ketika Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel, ini dalam Alkitab saya ya. Ya, Allah itu mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Tahu ya? Di kota Nazaret. Nah, lalu malaikat ini ngomong sama Maria. Maria, nanti kamu akan mengandung. Lalu kamu akan melahirkan anak. Anakmu itu nanti adalah Mesias, Raja. Dia akan menjadi Raja. Ya, Raja yang besar. Ya. Lalu Maria berkata, bagaimana aku punya anak, orang aku kan belum bersuami. Betul? Lalu malaikat itu ngomong ini, nanti Roh Kudus akan turun ke atasmu, bukan ditiup-tiup. Nah, ini kan misalnya kayak kita, Kak. Kita kan dikasih roh sama kayak Ani kan Islam. Itu beda. Allah gitu. Nah, itu beda. Sama Yesus tuh dia kan dikasih roh juga. Dikasih roh. Itu siapa yang kasih roh tuh? Itu maksudnya, Kak. Gini loh, Rani. Kalau di dalam pemahaman Islammu, itu kan tiap hari Allah meniupkan roh toh ke dalam, kalau ada wanita hamil, kemudian ditiupin roh. Betul nggak? Ya, terbuka ya. Gitu. Ya, makanya kan? Di dalam Quranmu, surah 66 ayat 12, Isa itu lahirnya dari tiupan roh, betul? Ya. Alkitab nggak begitu caranya. Nggak ada tiup-tiup roh. Allah itu cuma menciptakan sekali pada waktu manusia pertama dulu di Taman di Eden. Allah itu nggak menciptakan setiap hari. Allah itu cuma menciptakan. Sebentar, kamu jangan diselat dulu. Kalau misalnya Allah itu tidak menciptakan setiap hari, berarti orang-orang ini siapa yang ciptakan, Kaknya? Soalnya manusia itu kan sama-sama, misalnya kayak kita, misalnya barengan kayak kakaknya. Kakak lahir juga, aku lahir juga. Tapi siapa yang menciptakan sebelah tuh? Misalnya aku sekali, misalnya kayak Ani diciptakan. Sebelah lagi siapa yang menciptakan gitu, Kak? Kalau misalnya cuma Tuhan Kakak sekali menciptakan gitu. Yang selebihnya siapa yang menciptakan gitu? Udah, aku jawab. Nah, kamu gini, kamu tanya tentang Alkitab, pemahamanmu tentang Islam itu kamu copot dulu, kamu taruh dulu tuh, kamu letakkan dulu. Karena Alkitab sama Quran nggak sama. Ngerti ya, Rani ya? Oke, nah sekarang makanya aku jawab ya. Di dalam Alkitab saya, penciptaan itu cuma sekali. Pada waktu manusia pertama dulu, laki-laki dan perempuan sepasang dia ciptakan.
Ya. Lalu Tuhan itu memberikan namanya benih. Bahasa asli Alkitab saya namanya zera. Tuhan itu memberikan 3. Dia memberikan zera benih di dalam tubuh tanaman, tubuh binatang, dan di dalam manusia. Kata zera atau benih ini itu nanti di dalam Alkitab saya, di dalam Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, zera atau benih yang di dalam tubuh manusia dan tubuh binatang itu menjadi sperma. Di dalam tumbuhan itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru saya, zera, benih yang ada di dalam tubuh tanaman ini disebut spora bahasa Yunaninya. Paham? Paham dulu nggak sampai sini? Nah, jadi Allah nggak ciptain setiap hari. Cuma sekali dia ciptain, setelah itu diproduksi massal dari zera benihnya Adam, kamu dan saya itu di dalam pandangan Alkitab bukan dihembusi, bukan Allah tuh niup-niup roh tiap hari, bukan. Kamu dan saya itu hasil reproduksi spermanya Adam. Paham? Jadi Allah di dalam Alkitab tuh gak setiap hari, aku nanti nungguin tomat, ngurusi cabai tumbuh, ngurusi cacing, belum nanti ayam bertelur, hari ini kambing beranak. Gak begitu. Dia udah otomatis. Makanya Allah, ini Allah nih dalam Alkitab saya Rani, dengerin. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan sepasang. Lalu dia memberikan benih di dalam tubuh manusia ini, namanya sperma. Ya, lalu Tuhan berkata ini, lalu Allah itu memberkati manusia yang sepasang ini, yang laki-laki dan perempuan, dua-duanya namanya Adam. Lalu Allah berkata ini, berkembang biaklah, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi. Itu dari reproduksi spermanya Adam, bukan Allah niup-niup. Penciptaan itu sudah selesai, tidak lagi diciptakan. Ada dan saya itu hasil reproduksi massal, ngerti ya? Oke? Itu bedanya. Kamu nggak bisa nyamain. Itu kan iman kamu, ini iman saya. Kamu tanya iman saya, betul? Ya, gitu ya. Bisa kamu terima nggak ini? Iya, Kak. Oke. Terus apa lagi tadi? Nah, Yesus Tuhan. Kembali ke Yesus Tuhan, jangan kemana-mana. Ya. Nah, kamu tahu nggak bahwa di dalam Alkitab manusia Adam, kamu dan saya, itu mempunyai tujuan penciptaan. Ketika Allah menciptakan kamu dan saya, Rani, Allah itu menetapkan satu tujuan kenapa kamu dan saya itu harus diciptakan. Oke, saya mute dulu ya. Ketika kamu dan saya, Adam itu diciptakan, Tuhan itu menetapkan kamu dan saya itu untuk menjadi Tuhan di bumi. Kamu tahu nggak bahwa Adam itu adalah Tuhan dan Raja di bumi ini? Tahu nggak itu? Coba buka mute-mu dulu. Tuhan. Nah ini nih, kamu kalau dengerin saya sambil menyusui anak jadi begini. Adalah Tuhan di bumi. Ya, Adam itu Tuhan di bumi ini. Tahu nggak itu? Udah Kak, turun aja lah dulu Kak. Kak, nanti lagi Kak. Ya kamu dengerin aja di bawah ya. Iya Kak. Susah kalau sambil nyusui anak nih loh. Pusing kepala saya. Ini coba saya urut aja ya. Ini Muslim apa Kristen ya? Sampai. Siapa nih namanya nih? Bu Endang ya, silakan Bu Endang, open cam-nya. Masih belum bisa open cam. Ibu Muslim apa Kristen? Bu Endang. Malah jadi suara bulung. Bu Endang. Aduh Pak. Coba kita lihat dulu ya, ini satu-satu coba. Aduh, kakiku sampai kesemutan, geringingan. Tintin, silakan open cam-nya. Muslim Kristen. Dipanggil masuk ruangan dokter ya. Udah saatnya nih disuntik. Aduh, kamu masih belum bisa open cam. Kamu Muslim Kristen?
Kristen. Iya, masih belum bisa open cam. Mau tanya apa? Satu aja kalau nggak bisa Tadi. open cam tanyanya. Oh iya, aku mau tanya. Tadi gini Kak, di dunia ini kan agamanya ada macam-macam ya, Mhm. dan semua mengajarkan kebaikan. Kamu Muslim Kristen? Kristen. Sudah kapan agama semua sama? Ya udah terusin dulu, lanjutin Ya, dulu. maksudnya kan mengajarkan tentang kebaikan. Terus yang pertanyaan, waktu mereka meninggal, kemana mereka akan pergi Kak? Karena setahu saya, jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus. Apakah mereka ke neraka walaupun mereka orang baik semasa hidupnya? Ya, ke neraka, ke surga. Yang pertama itu bukan wewenang kamu dan saya. Yang berhak menghakimi manusia, yang berhak memasukkan kita neraka surga itu pertama ada di tangan Yesus. Segala kuasa itu di tangan Yesus, betul? Ya, Jadi betul. kamu dan saya itu tidak bisa dan tidak boleh mengatakan kamu masuk surga, masuk neraka, nggak boleh. Karena wewenang itu hanya di tangan Yesus. Tetapi kita mempunyai prinsip-prinsip kebenaran. Tugas kamu dan saya itu bukan untuk menjudge orang, kamu masuk neraka, kamu masuk, itu bukan urusan kita. Tugas kamu dan saya adalah mengabarkan Injil keselamatan supaya mereka diselamatkan, masuk dalam kerjaan surga. Ngerti ya? Tugas kamu dan saya itu hanyalah menabur benih. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Jadi tugas kamu dan saya itu bukan ini orang masuk surga, masuk neraka ya. Enggak, justru kamu harus mengabarkan kabar baik kepada dia. Gitu loh. Itu cuma itu jadi gini, jangan melakukan bagian Tuhan. Lakukan bagian kita. Bagian kamu dan saya memberitakan Injil. Bagian kamu dan saya memberitakan kabar baik supaya orang diselamatkan. Tapi apa yang bukan bagian kita yaitu bagian Tuhan, bagian menyelamatkan, memanggil, ya toh, kemudian apa? Membuat orang itu bisa percaya, kemudian orang itu kemudian akan dimasukkan dalam hidup kekal. Kamu baca di Matius 25, yang berhak mengatakan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, itu Yesus bukan kita. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ngerti? Lah kamu aja nggak pernah nginjil kok mikirin orang masuk neraka surga gitu. Ngerti ya? Justru itulah kamu yang harus kamu pikirkan itu diri kamu sendiri. Apakah aku sudah menghasilkan buah karakter, buah roh, ya kan? Kemudian apa buah jiwa-jiwa? Yang kamu pikirkan itu dirimu sendiri. Jangan mikir orang lain tuh masuk surga, masuk neraka, ngerti? Oke? Ya udah. Boleh satu lagi nggak Kak? Enggak, cuma satu. Kamu nggak open cam. Oke, terima kasih. Ya. Ini open cam ya teman-teman ya, jangan nggak open cam. Coba kita lihat ini, urut aja nih. Udah berapa jam ya ini teman-teman? Hampir 5 jam. Bisa nggak berhenti ini? Ya, selamat siang. Ya, Selamat silakan. sore. Ya, Bapak Muslim Kristen Pak. Silakan di open cam ya. Kenapa, Mbak? Itu sudah saya undang Pak. Open cam dulu Pak, di open dulu. Ganti Tuhan gimana nih? Ya Bapak open cam dulu. Aduh, Bapak nggak Muslim dengar saya. Kristen. Oh, saya Muslim, saya Muslim. Oke, Bapak open cam dulu. Kalau nggak open cam saya turunkan. Bapak udah bisa Oh, open wajib cam kok open itu. cam ya? Mm-mm. Oh, gitu ya. Kalau gitu turun aja lah sendiri. Kalau memang wajib open cam. Iya sudah. Coba ya. Susah sekali. Sudut pandang, silakan Muslim Kristen. Shalom. Aduh, Anda nggak bisa open cam juga. Iya. Mau nyampaikan apa Pak? Anda nggak open cam, saya turunkan sebentar. Turunkan dulu, silakan. Saya kasih Ya sesuatu tadi 1 menit lalu Anda saya turunkan, silakan. ya sudah turun nanti tidak apa-apa lah, nanti aja lah. Oke. Silakan yang lain aja. Coba kita urut ya.
Elo gue, coba elo gue ini Muslim Kristen. Shalom, Lu open cam lu. Ustaz. Gimana lu? Nggak open cam nggak bisa lu. Enggak sih, enggak mau nanya sedikit boleh lah, 1 menit aja. Orang lain harus open Sedikit cam, aja. masa lu gue kasih keistimewaan? Apa istimewanya lu? Sehingga harus gue spesialkan di komalku. Iya, kan dari kemarin tuh rame banget ya. Tapi sedikit aja Bu, dikit aja sebentar. Ini kalau seperti ini udah on cam gini, bulan madu bersama babunya gimana ya? Udah bisa bulan madu lagi aku nih. Waduh, jadi nggak laku lagi nih lagu saya Bu. Ah, gimana ini kayak gini? Gara-gara lu sih. Aduh, ya udah itu aja sih ya, Bu Sofi terus semangat ya selalu ya. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Jadi ya bulan madu Kamu bersama dong open babu. cam kapan? Aku sebenarnya sudah open cam sih, tapi itu untuk Kapan lu open cam? open camnya tunggu Muhammad dulu ada mukanya. Kan gue sudah Iya, dengan mengambil segala resiko, tapi artinya bahwa aku mempunyai banyak pertimbangan ya, karena beberapa masukan dari teman-teman yang mengatakan bahwa kamu harus memberitakan Injil secara terbuka. Betul. Ya, satu itu. Kemudian Aduh, ada telepon lagi. Ntar dari Ya. Jibril nih. ya, Ya, itu silakan, Bu. jadi wahyu maksudnya. Walah. Ya, bunyi bel jadi wahyu. Ya. Yang kedua adalah ya itu tadi, kalau kamu dengan motivasi kamu yang benar, pasti kerajaan surga juga akan membackup kamu, dan dikatakan selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin. Tidak akan jatuh. Nah, itu yang aku pegang dan aku percaya. Gitu. Tapi ternyata ketika aku open cam dan aku bisa berdiskusi dengan baik, positif, malah hasilnya jauh lebih positif. Ya, benar. Dan akhirnya semuanya akan on cam pada waktunya sih. Nah, Ya. semua Yang akan on penting- cam pada waktunya. Tapi saya suka sih kalau seperti ini. Akhirnya tadinya saya bingung loh. Benar gak sih ini? Coba sedikit boleh nggak bulan madu bersama babu gitu. Takutnya ragu ya kan. Nah, lu mancing-mancing gue aja lu ah. Kemarin lu nggak tahu si Endang kesini sudah minta maaf sama gue. Udah bersilaturahmi. Iya. Ya saya apresiasi ya buat teman-teman apologet juga dan Bu Sofi yang akhirnya juga mau untuk supaya memberitakan firman Tuhan dengan cara yang baik dan benar gitu kan. Ya terima kasih juga ya menjadi sebuah penyemangat buat teman-teman semua yang memberitakan firman Tuhan ya. Jadi Kayak kemarin kan lu liat debat gue sama Wifi kan, gue jawab terus dari Alkitab. betul. Gitu. Ya, makanya ya tetap semangat selalu ya Bu Sofi ya dan teman-teman semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja sih saya mau yakinkan bahwa apakah yang selama ini waktu di Komal kita rekam bareng-bareng, apakah itu Lu benar rekamannya atau kan tidak gitu. Lu remix itu. Mau dengar Bu? Mau dengar ya? Mau Suara dengar? gue gagal fals, jangan lalu deh. Oh ya janganlah. Ntar Nanti gue aja di digerebek Komal lagi nih. sebelah. Ya udah kalau gitu Bu ya. Selamat mengabarkan Injil Bu ya. Terima kasih Bu Sofi, maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Terima kasih Bu. Shalom. Tuhan berkati Shalom, selalu. Tuhan berkati. Thank you ya Bu ya. Ya, sama-sama. Oke. Ini kita urut aja ya. Ntar nih, satu-satu deh. Bisa apa nih? Ini juga belum bisa open cam, masih banyak belum. Komal-komalku ternyata belum rame ya teman-teman ya. Karena akun besarku itu masih di ban. Jadi akunku yang 33.000 kemarin itu di ban. Makanya kalian tuh Ucrim jangan lapor-laporin akun gue. Gue udah baik-baik ya kan. Katanya Bu Sofi kamu jangan galak-galak. Udah nggak galak. Bu Sofi jangan emosi marah-marah. Aku udah nggak marah-marah. Jangan akunku dilaporin. Laporin begini kan jadi nggak bisa ini banyak viewernya.
Ini juga kagak nyambung sinyalnya teman-teman. Oke Pak penyembah batu, ntar ya sinyalnya nggak nyambung nih Pak. Sinyalnya masih nyari sinyal. Ini sebentar aja nih ya si Pak Wawan nih mau naik mau ngapain nih? Bunda, Open cam. Nggak ini bisa open cam kenapa? lu. Ini kenapa moderatorku nggak ada dicabut? Nggak ada, aku nggak mau ada moderator siapapun. Aku kan bisa bantu tapping-tappingan di bawah yang Nggak ada kurang, itu kan moderator. bisa dibener-benerin. Bener-benerin. Iya, itu kan banyak tappingan-tappingan yang nggak jelas, misalnya karena aku bisa menetralisir. Nggak ada satupun moderator. Pokoknya cuma Kasihan gue. nanti. Oke. Satu-satunya Tuhan di komaku. Tuh open cam Saya dulu. juga sama kayak Elo tadi, Elo Open gue. cam. Hah? Aku sama kayak Elo gue, ya. Halo, open pada cam. waktunya. Ya, Open cam pada waktunya, nanti juga open cam pasti. Ya, Gue yang udah open begini. Aku tuh. punya gereja di Indonesia, ya. Nanti kalau gerejaku dicopot sengnya satu persatu, tanggung jawab apa gimana? Diprotolin. Kacanya ntar pagi-pagi pada hilang, gerejaku gimana? Iya. Aduh Bunda, thank you Bunda. Ya wis kalau nggak ada moderator nggak apa-apa, tak Udah, dorong. itu aja yang mau kamu sampaikan. Thank you. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Yang belum follow di follow dulu ya. Thank you. Oke. Satu-satu. Udah lali dia. Pak Halim. Halo, ya halo Ibu Sofi yang baik hati. Iya, Bapak musim Pak ini masih belum pada bisa open kamera. Iya Bu Sofi. Ya, Bapak Tapi nggak apa-apa kan Bu Sofi. Alhamdulillah Islam Bu Sofi. Ya udahlah kalau Islam gue kasih kamu. Iya. Aduh. Iya. Karena semua Oke. pengen bisa open kamera. Satu aja pertanyaan kalau nggak open cam. Tapi nanti ya nggak apa-apa Bu Sofi. Bu Sofi kan apa namanya banyak apa ya banyak pencerahannya gitu. Jadi saya pingin dicerahkan juga Bu Sofi gitu. Ini kan bulan penuh hikmah Bu Sofi. Bapak Begini di Bu mana Sofi, di kota apa boleh. itu? Bapak di kota apa itu? Di Kalimantan Bu Sofi. Oh Kalimantan. Bu Sofi. Hah? Iya Bu Sofi. Begini Bu Sofi, apa namanya ketika saya bertanya boleh kan satu, tapi boleh nggak saya nanggapin Bu Sofi kan kalau misalnya ditanya oleh dijawab oleh Bu Sofi kan saya dapat nggak pencerahannya Bu gitu. Kalau nggak dapat pencerahannya kan boleh nggak ditanggapin gitu. Maksudnya kamu mau Boleh nanya ya, Bu, apa? ya? Mau ditanya sih lu muter aja kayak menanggapi Iya, apa? iyalah, Bu. Menanggapi apa? Misalnya menanggapi begini saya, Bu, atau menanggapi apa? begini Bu Sofi, Ibu Sofi memberikan saya kesempatan satu pertanyaan kan begitu Bu, tapi dijawab oleh Bu Sofi gitu. Tapi apa boleh saya nanti menanggapi pertanyaan jawaban dari Bu Sofi gitu Bu Sofi? Boleh kan? Ya boleh, tapi lu jangan ngeyel. Oke, iya Bu Sofi. Oke, Ibu Sofi yang baik hati. Yang saya tanyakan dulu ini ya Bu Sofi. Di dalam iman Kristen Bu Sofi yang disembah itu Bapak apa Yesus Bu Sofi? Silahkan dijawab Bu Sofi. Orang Kristen menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga-tiganya adalah juru selamat yang harus kita sembah. Allah yang satu dan Allah yang sama. Tadi kan ayat-ayatnya sudah aku kasih tadi. Sebelum kamu kan ada orang Kristen yang naik ke sini nanya siapa yang kita sembah, betul? Masa aku harus ngulang lagi? Kamu lihat YouTube-ku itu, videoku di YouTube aku udah apa namanya? Udah jelasin dari tadi ayat-ayatnya udah aku kasih. Yesus itu sebagai Mesias disembah. Ya, Allah juga disembah. Maka tadi dikatakan kita menyembah Bapa dan anak domba itu. Kepada sang anak domba itu, kepada sang Mesias itu diberikan segala pujian, hormat, kuasa, penyembahan yang sama. Ayatnya berapa? Yeremia 30 ayat 9, Daniel 7 ayat 9 sampai 14, Mazmur pasal 2, seluruh pasal 2 kamu baca, anak itu disembah bersama dengan Bapa. Lalu tadi aku bacakan kamu Wahyu 5 ayat 9, 10, 11, 12 dan 14 sampai 14. Ngerti enggak?
Ya, mengerti Jadi Bu. jadi disembah karena itu Allah yang satu dan Oh, sama. disembah ya Bu ya. Iya. Nggak bisa kamu menyembah Allah tanpa menyembah Yesus. Begitu ya Bu ya. Ya, karena dia firman Allah. Gitu. Boleh saya tanggapi Bu? Ini Bu ada di kitab Ibu soalnya Bu. Ketika Ya, Ibu itu silakan. menjelaskan seperti itu ya. Saya nggak menjelaskan, saya pakai ayat. Iya Saya ya pakai Bu, ya ayat. Bu. Saya bertanya juga ini pakai ayat Bu ya. Begini Bu, biar mengedukasi kepada saudara Islam Bu, biar nggak tanya-tanya terus. Ibu kan, Ibu tercerahkan kayaknya saat ini gitu. Begini Bu, di dalam Yohanes 8:54 atau Yohanes 4:23 di situ, jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus Bu, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan. Terus di situ Ibu, Yohanes 4:23 bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Bagaimana Ibu itu menjelaskan bahwa menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, sedangkan Yesus tidak mengendaki penyembahan yang seperti itu, Bu. Silakan Ibu. Sudah saya jawab. Ya, saya jawab. Yesus berkata, apa yang Bapa punya, aku punya. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Yesus berkata, tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang ketika Yesus mengatakan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, betul. Karena Yesus pada waktu itu belum dimuliakan di surga. Kamu tadi baca, Daniel pasal yang ke-7 ayat 9-14, anak manusia itu naik di atas awan-awan dibawa kepada yang lanjut usia itu. Lalu kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa dan hormat dan pujian dan kemuliaan. Semua bangsa akan mengabdi kepada sang Mesias ini. Nah, kamu baca tadi di Wahyu 5, Wahyu 1 ayat 12 tadi yang saya suruh baca tadi. Siapa tadi namanya tadi yang ini? Saya suruh baca Wahyu 1 ayat 12, 13, 14. Bahwa sekarang antara keilahian dan kemanusiaan itu menyatu di dalam diri Yesus. Maka kita harus menyembah Allah yang satu dan sama karena kemanusiaan dan keilahian itu menyatu sekarang di dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan tadi di dalam Wahyu 1 ayat 14 dikatakan rambut Yesus itu putih. Itu melambangkan tadi makhluk yang ilahi tadi loh. Yang dilihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Dia yang rambutnya putih itu melambangkan makhluk ilahi. Digambarkan dengan rambut yang putih. Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, ya, bahwa aku tidak bisa memuliakan diriku tapi Bapakku yang memuliakan, itu masuk ke manusiaannya. Sekarang kamu baca Filipi 2 ayat 5-11. Coba bacakan saya Filipi 2 ayat 5-11. Bacakan dulu Filipi 2 ayat 5-11. Filipi 2 ayat berapa, Bu? Ya, silakan. 5-11. Filipi 2 ayat 5-11. Coba bacain. Iya, Bu. Bacain kok iya, Bu. Bacain, coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan, dia setara dengan Bapa, dia tuh Allah, dia firman. Tidak menganggap yang walaupun dalam rupa Allah, morpheteos bahasa aslinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan, betul? Ya, terus lanjut kamu baca. Melainkan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya, berkenosis. Dia mengosongkan dirinya, dia dalam rupa Allah karena dia firman yang setara dengan Allah, Bapa, betul? Iya, Bu. Dia mengosongkan diri, dia humbled himself. Dia merendahkan dirinya lalu menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kata hamba itu maksudnya dia menjadi doulos, menjadi manusia. Lalu dalam keadaannya sebagai manusia, baca terus. Iya, dan dalam, baca terus. Entar dulu. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya
Allah Dan sangat mengaruniakan meninggikan dia, kemanusiaan Yesus ini, dan mengaruniakan kepadanya apa? Baca. Nama mengaruniakan kepadanya apa? Ulangi. Itulah sebabnya, baca. Dari itulah sebabnya. Baca. Dia dan mengaruniakan kepadanya nama Itulah di atas sebabnya segala. Allah sangat meninggikan dia. Iya. Manusia ini ditinggikan. Duduk di sebelah kanannya. Betul? Iya, Bu. Dan mengaruniakan kepadanya apa? Baca terus, baca. Iya. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang itu sudah selesai. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, yang duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama dengan Allah sebagai Adam yang kedua ini, ya Bapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Boleh saya tanggapi sedikit Bu ya, biar mengedukasi Bu itu, biar mencerahkan ini bulan puasa Bu. Terima satu kasih. Kali aja, karena kamu nggak open cam, saya hanya kasih 1 kali. Ya nanti kan bisa open cam Ibu yang baik bisa. hati gitu. Udah ya, karena kamu tidak open cam, cuma 1 kali aja. Oke. Ini lagi kagak bisa open. Pokoknya nggak open cam cuma 1. Andi nih, Muslim Kristen? Kristen Kak. Oke, kamu nggak bisa open cam ya? Udah, sampaikan apa yang mau kamu sampaikan 1 menit. Tadi saya udah belajar, cuman saya masih ada beberapa bingung Kak. Mungkin Kak boleh jelaskan dari 1 Korintus 8 ayat 6 yang tertulis, namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan 1 Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tadi Kakak aku tadi baca ya, aku dengar Bapa, Anak, Roh Kudus itu ketiga-tiganya juga adalah juru selamat. Benar ya Kak? Betul, dalam kitab Titus itu 3 pasal. Tadi sebelum waktu awal acara ini, waktu saya buka, saya membacakan 3 pasal dari kitab Titus, di mana di situ Rasul Paulus berkata kepada Titus bahwa Allah itu juru selamat kita, Yesus itu juru selamat kita, Roh Kudus itu juru selamat kita. Ngerti ya? Jadi karya Allah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ada banyak orang mengatakan, oh Bapa itu pencipta, Yesus itu penebus, Roh Kudus itu yang penghibur. Gak betul. Saya tanya sama kamu, apakah Yesus itu pencipta? Kalau ketiga-tiganya itu adalah Allah yang sama, berarti pencipta juga. Pencipta dong Bapak, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Bapak kita tuh pencipta. Kemudian Yesus dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3, melalui Sang Firman-lah Dia menciptakan segala sesuatu. Firman itu dari cipta Allah. Jadi Sang Firman itu pencipta. Ibrani 1 ayat 10, Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Anak itu menciptakan langit dan bumi. Jadi yang berfirman, yang menciptakan, kuasa penciptaan itu ada di dalam diri Yesus. Bapa itu berkehendak, Yesus melakukan penciptaan itu. Karena Dia Sang Firman. Dia mengeksekusi penciptaan itu. Roh Kudus di dalam ayat 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah lah yang menjadikan aku. Nafas yang maha tinggi lah yang menciptakan aku. Berarti ketiga-tiganya pencipta. Betul? Jadi tidak benar kalau Roh Kudus itu menghibur, lalu Yesus itu yang cuma enggak, dikatakan Allah Bapa itu penebus kita. Maka dikatakan tidak ada Allah sepenebusmu kecuali aku. Yesus penebus kita, Roh Kudus juga penebus kita, juru selamat. Nah, kamu baca di Titus itu 3 pasal, cuma 3 pasal singkat. Di situ katakan Allah juru selamat kita, Yesus juru selamat kita, Roh Kudus juru selamat kita. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah juru selamat, pribadi yang sama. Sumber hidup bukan pribadi yang sama, pribadinya dibedakan, tapi satu Allah yang sama. Pribadinya nggak sama, Pengertian pribadi itu sebenarnya gimana Kak? Bingung Kak? Nah, yang namanya pribadi di dalam diri Allah kita itu bukan seperti kamu, saya, lalu siapa bertiga kita duduk bareng main catur, nggak seperti itu. Saya kasih tahu kamu kenapa firman itu disebut pribadi. Kata persona yang dipakai untuk menunjuk ke firman sebagai pribadi, itu maksudnya karena firman itu punya kesadaran diri sendiri. Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga sang anak diberinya mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri.
Lah kalau firman saya ini tidak hidup dengan dirinya sendiri, betul? Firman saya ini akan sampai kepada kamu ya dalam bentuk gelombang suara atau misalnya dalam bentuk tulisan, betul? Kalau Allah enggak. Firman Allah itu dia mempunyai kesadaran diri. Firman itu mempunyai kesadaran diri. Maka Yesus berkata begini nih. Kamu baca Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24. Yesus berkata begini, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi firman itu, daftar itu Yesus sebagai firman itu bukan perkataan AIOEO. Yesus itu bukan AIOEO. Bukan Allah kalau berfirman kemudian keluarnya Yesus, bukan. Yesus bukan AIOEO, bukan. Yesus sebagai sang firman, dia itu persona, dia itu punya kesadaran diri, dia punya intelektualitas, makanya bisa diutus. Maka Yesus berkata begini, aku datang dan keluar dari Allah. Aku turun dari surga. Aku turun dari surga diutus Bapakku. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi sang firman itu punya kesadaran diri, itu maksudnya pribadi, ngerti? Bisa diutus. Firman sebagai dalam kemanusiaan dia berdoa kepada Allah. Tapi apakah Roh Kudus tidak berdoa kepada Allah? Coba kamu buka Roma 8 ayat 26. Coba kamu buka. Roma berapa, Kak? Roma 8. Kan orang sering bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa berdoa kepada Tuhan? Lah karena Allah Bapa di surga itu adalah Tuhan juga, yaitu Tuhan yang di surga yang tidak kelihatan. Yesus itu Immanuel, yaitu penguasa Tuhan di bumi. Baru setelah dia mati dan bangkit, dia punya kodrat manusia, segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa ketuhanan itu diberikan kepada Yesus di Matius 28 ayat 18. Ngerti? Sekarang buka Roma 8 ayat 20 ayat 6. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kamu ditanya, Yesus sebagai firman, kenapa berdoa kepada Tuhan? Kepada siapa dia berdoa? Jawabannya, Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Kepada sang sumber itu, dari mana dia berasal. Lalu, kenapa Yesus berdoa? Loh, karena dia dalam wujud manusia, dia bisa berkomunikasi. Karena firman itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan Roh. Ini kan Roh Allah, toh, betul nggak? Roma 8 ayat 26 ini. Roh itu berdoa bersama-sama dengan roh kita kepada Allah. Roh Kudus juga berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Mudah? Lalu, karena firman dan roh Allah itu pribadi, dia bisa diutus. Kok tidak? Kalau dia bukan pribadi, tidak bisa. Bagaimana dia punya kesadaran diutus? Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, Aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengutus penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa diutus karena dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Tapi bukan Allah yang berbeda. Nah, kalau roh saya, kalau saya utus ke kamu nggak bisa, karena saya cuma punya satu, roh saya terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Dikatakan rohnya tidak terbatas, dan dia mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas pula, karena dia sang sumber. Ngerti? Karena dia tuh bukan materi tadi loh. Contohnya kalau kamu ini punya, nanti kan saya sudah mengatakan, kamu punya tiga spidol. Ini materi apa non materi ini? Spidol non materi, materi. Materi dong. Saya kasih kamu satu, Dini. Saya kasih si Dono satu. Saya kasih si Dunu satu. Spidol saya tinggal berapa? Habis. Tapi kalau misalnya kemampuan saya untuk menulis, kemampuan saya mengajar, itu bersifat materi apa non materi? Non materi. Kalau saya mengajar nih 2.500 orang yang nonton, saya bagikan ilmu saya ajarin nih, dan tadi saya udah ngecupri 5,5 jam. Kira-kira kemampuan saya mengajar ini itu berkurang apa tidak? Tidak, karena bersatu materi. Begitu juga dengan Allah kita. Allah kita itu beda dengan kamu. Firman-Nya itu hidup. Firman-Nya itu punya kesadaran diri, maka disebut pribadi, karena hanya pribadilah yang punya kesadaran diri bisa berkomunikasi. Firman itu bisa ngomong-ngomong sama sang sumber itu, karena dia pribadi sendiri. Dia punya kesadaran sendiri, dia punya intelektual, maka disebut pribadi. Udah ya. Lah kalau firman saya kan nggak bisa. Mau saya ngomong sama firman saya sendiri kan nggak bisa, betul? Oke.
Gitu loh maksudnya. Nah, Ya. berarti Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang satu Allah dan yang memiliki satu. kesadaran yang berbeda-beda. Kesadaran yang beda. Maka Yesus berkata begini nih, Bapa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, betul? Kalau misalnya kesadaran berbeda-beda, Kak, itu kapan Roh Kudus jadi juru selamat? Kan tadi Kakak bilang ketiga-tiganya adalah juru selamat. Kamu baca Titus 3. Titus 3. Di salah satu ayat aja ya, sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau kamu baca di dalam seluruh perjanjian lama, yang membawa orang bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, itu juga Allah, juga Malak Yahweh atau Sang Firman yang diucap Yahweh, juga Roh Allah. Makanya dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Allah, betul? Roh Allah itu kan disebut Roh Kudus, Roh Allah itu kan juga Roh Kristus atau Roh Anaknya, betul? Betul. Iya. Ya, sekarang coba kamu coba dari Titus 1 dulu deh. Titus 1 ayat 3 dan 4 coba baca. Titus 1. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Allah, Juru Selamat kita, betul? Ya. Berarti yang menyelamatkan Allah Bapa ya maksudnya. Yang menyelamatkan juga adalah Allah. Lalu bawahnya baca. Gimana Kak? Maksudnya Allah di sini Bapa ya? Iya dong. Bawahnya baca kepada Titus. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dari Allah tadi, Juru Selamat kita. Yesus juga disebut Juru Selamat kita, betul? Ya. Nah, ada dua loh ini, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Beda loh ini. Ini di ayat yang 3 dengan perintah Allah. Tadi Kakak bilang Allah ini Bapa. Tapi kalau di diagram Tritunggal kan Kak, Yesus juga Allah. Iya, tapi bukan Allah Bapa. Yesus itu monogenesnya Allah. Yesus itu firman Allah. Sekarang saya tanya sama kamu Andini. Kamu kan punya tiga realita konkret juga kan, roh, jiwa, dan tubuh, betul? Kita sebut realita konkret. Ya, kalau kamu nggak mau pakai kata pribadi atau personal, kamu bingung dengan kata pribadi atau personal, kamu bingung menjelaskan kata pribadi ini kepada teman-teman muslim, kamu nggak usah pakai kata pribadi, pakai kata realita konkret, 3 realita konkret, bahwa di dalam diri Allah yang Esa terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal, betul? Yang bisa kita bedakan, nggak bisa kita pisahkan. Sama seperti kamu ini kan punya 3 realita konkret, ada tubuhmu, ada jiwamu, ada rohmu, betul? Iya. Nah, tubuhmu sama rohmu sama enggak? Bisa dibedakan enggak? Bisa. Bisa. Sama jiwamu bisa dibedakan enggak? Bisa. Bisa dong. Ya. Tubuh, jiwa, ini realita yang berbeda ini. Realita konkret. Ini beda-beda. Roh itu yang tidak kelihatan, sumber hidup kita. Tubuh itu sesuatu yang fisik, yang roh itu kesadaran kita akan Allah. Jiwa itu kesadaran kita akan diri kita sendiri. Tubuh itu kesadaran kita akan lingkungan sekitar kita. Untuk meraba ini loh, kalau saya meraba ini nggak bisa pakai roh, ini pakai tubuh. Ya, ini 3 realita konkret yang berbeda. Tapi apakah ada 3 dini atau ada 1 dini? Ada 3 andini atau ada 1 andini? 1. Padahal kamu 3, betul? Kalau kamu mati, rohmu bisa dipisah dari tubuhmu nggak? Pisah. Pisah dong, namanya mati itu roh terpisah dari tubuh. Itu namanya kematian. Tubuhmu bisa disebut andini atau mayat? Bisa disebut manusia atau mayat? Kalau sudah mati, mayat. Rohmu disebut manusia apa disebut hantu? Roh aja sih. Ya, roh manusia. Gini loh, Din, itu namanya ekhat. Allah itu juga keekhatan, satu kesatuan ekhat. Allah kita tuh bukan tunggal. Allah kita tuh bukan seperti ini loh. Allah kita tuh enggak begini. Allah kita tuh Esa, bukan Yakid. Allah kita tuh Esa, bukan tunggal. Bukan Eka, bukan Yakid. Allah kita tuh ekhat. Apa arti kata ekhat? Ekhat artinya adalah satu kesatuan yang kamu tidak bisa pisahkan. Satu kesatuan yang kamu tidak bisa uraikan. Kalau kamu mencoba menguraikannya, dia kehilangan hakikatnya. Contoh, Andini, ini satu kesatuan, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kamu uraikan ini, kamu pisahkan, kamu tidak bisa disebut manusia, kamu kehilangan hakikatmu sebagai manusia.
Kalau roh dan jiwamu dipisahkan dari tubuhmu, maka tubuhmu ini disebut mayat, rohmu disebut hantu. Betul? Untuk kamu bisa disebut manusia, itu kamu harus disatukan. Itu baru namanya manusia. Makanya nanti roh kita menunggu di dalam dunia orang mati kalau kita mati, sampai badan kita dibangkitkan, lalu nanti baru kita disebut manusia. Ketika roh kita itu dikembalikan kepada tubuh kita, disatukan. Betul? Oh, betul. Gitu loh. Itu esa, itu satu kesatuan yang tidak bisa kamu uraikan. Contoh, H2O air. H2O itu apa satu molekul air atau banyak? Satu molekul air terdiri dari 3 atom, betul? H2O. Iya. Ya. Kalau kamu uraikan itu hidrogen, 1 atom hidrogen dan 2 atom oksigennya, itu kira-kira masih tetap air apa enggak? Belum tentu. Bukan belum tentu ya, Bisa enggak jadi dong. Hidrogennya kan jadi oksigen aja. udara, jadi oksigen, Oh, betul? iya. Dia nggak bisa disebut air. Untuk dia bisa disebut satu molekul air, untuk dia mempunyai hakikat sebagai air, dia harus terikat. 3 atom ini harus terikat. Betul? 2 hidrogen dengan 1 oksigen ini harus terikat ini. Nah, Ya. itu namanya ehad, satu kesatuan yang ehad. Esa itu begitu. Nah, Allah kita itu tidak mungkin dipisahkan dari firman dan rohnya. Hanya bisa dibedakan, nggak bisa dipisahin. Firman itu bukan Bapa, Bapa bukan firman, firman itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi ini ehad. Sama kayak kamu tadi loh, betul? Oke. Ya. Berarti analoginya itu kayak seperti ini ya Kak. Misalnya kalau aku gambar nih dalam satu bulatan contoh ya, itu adalah Allah. Di tengah-tengahnya itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Begitu ya Kak? Bukan begitu. Kan ilustrasinya tadi Bapak realita itu- konkret ya Kak. Ya, Aku satu pribadi dengan 3 realita konkret. Itu tadi contohnya Kak. Makanya ini cuma analogi. Jadi Allah kita tuh sebenarnya nggak bisa digambarkan. Tapi sebatas yang dia wahyukan kepada kita, hakikat Allah kita sudah tidak terselami. Kata Allah adalah roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Itu maksudnya Allah itu nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Kamu nggak bisa ngomong Allah itu ada di sini, di sana. Allah itu tidak berlokasi, ngerti? Dan karena dia tidak punya wujud, tidak punya bentuk, Allah kita itu roh. Kata roh itu artinya angin. Ya. Karena Allah kita itu ruah, dia tidak punya wujud, tidak punya bentuk, tidak berlokasi. Kamu nggak bisa ngomong Allah di sini, Allah di sana. Ketika dikatakan Allah itu ada di surga, itu maksudnya dia itu dalam dimensi roh. Dia bukan berasal dari dimensi materi, ruang dan waktu seperti kita. Mudeng. Allah di surga itu bukan surga itu di mana ya, Bu? Bukan. Surga itu maksudnya dimensi roh, dimensi yang tidak kelihatan. Ngerti? Nah, Allah Kak, kita sebentar. Boleh bantu Sebentar. Aku gambar dulu. Gak gitu. Jadi kita bilang ini nih Bapak nih. Ya. Ini hakikatnya adalah Allah. Allah itu hakikatnya. Di dalam diri Bapak ini, itu terdapat firman. Firman itu artinya perkataan yang kekal dan di dalam diri Allah itu sendiri tidak diciptakan. Artinya pikiran Allah. Logos. Oh, bentar Kak. Berarti di dalam diri Bapak ya firman itu ya Kak? Iya. Bukan di dalam diri Bapak. Oh, bukan Allah gitu ya maksudnya? Bukan. Ya, ini Bapaknya. Firman itu di dalam diri Bapak. Begitu juga dengan roh itu di dalam diri Bapak. Maka dikatakan, Yesus berkata, aku datang dan keluar. Maka disebut anak. Karena tadinya dia di dalam diri Allah. Sesuatu yang keluar. Sama seperti analogi kita melahirkan. Ngerti? Dia lahir dari Allah. Coba kamu buka 1 Yohanes. 1 Yohanes. Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 1. 5 ayat 1. Kenapa Yesus itu disebut anak? Jadi kata anak Allah itu menunjukkan relasi, bukan istilah biologis. Bukan, oh Yesus anak Allah lalu bidan ibunya siapa begitu. Atau istrinya Allah itu siapa, bukan. Jadi firman ini ada di dalam diri Bapa. Nah, sekarang kamu buka, kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia dilahirkan dari Allah. Coba kamu buka 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Dia yang lahir daripada itu Yesus firman. Ini merupakan penggendapan dari Mazmur 110:3. Sang Mesias itu lahir dari rahimnya Allah. Karena itu Yesus itu keilahiannya itu keluar dari dalam diri Bapa, lahir dari Allah. Dia nuzul dari Allah. Kemanusiaannya itu lahir dari Maria, paham? Kita itu disebut anak karena kita di dalam Kristus, kita kembali dilahir barukan melalui Yesus Kristus bagi Allah kita. Maka kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12, paham? Iya. Paham? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena firman itu keluar dari dalam diri Allah, dia lahir. Ya, begitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar dari Allah, dari dalam diri Bapa. Paham? Roh Kudus itu keluar dari Bapa juga yang adalah Allah itu gitu ya? Iya. Tetapi Yesus juga adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah karena dia keluar dari Bapa yang mana Bapa itu adalah Allah, gitu ya Kak? Iya, Allah itu bukan menunjuk pada entitas tertentu. Allah itu hakikatnya. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Sama seperti rohmu, roh Andini itu manusia, jiwanya Andini itu manusia, tubuhnya Andini itu ya manusia. Ngerti nggak? Berarti Bapa lebih besar ya dari Roh Kudus dan dari Yesus? Bukan lebih besar, sang sumber. Tadi kan kamu baca di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Dia yang dalam rupa Allah, Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Gak ada lebih besar, lebih kecil di dalam kealahan. Sekarang saya tanya tubuhmu apa? Filipi 2 ayat 5. Oke, 5. Dan 6, baca terus bawah. Oh, dia tidak lebih besar karena dia adalah bagian dari Bapa itu tadi ya, daya ciptanya gitu ya Kak? Rohmu sama tubuhmu sama jiwamu tuh lebih besar mana? Kayak nggak ada toh. Cuma tubuhmu adalah Andini yang zohir, Andini yang kelihatan. Rohnya Andini adalah Andini yang goib, yang batin. Sama seperti Yesus, Bapa di surga itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Kamu baca Kolose 1 ayat 15, coba baca. Berapa Kak? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, itu bahasa Inggrisnya gini, Jesus Christ, Yesus Kristus, itu adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya adalah, Yesus itu Immanuel, Allah yang kelihatan. Immanuel itu artinya imanen, Allah yang bisa kamu tangkap, bisa kamu lihat. Bapa itu Allah yang roh, yang kamu nggak bisa lihat. Yesus itu Allah yang kelihatan. Yesus itu disebut gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau melihat Allah, ya lihat aku. Karena Bapa itu kan nggak kelihatan. Ya, ketika Yesus berkata kepada Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, bagaimana mungkin kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Kan Allah itu roh, nggak kelihatan. Kenapa kamu tidak kenal aku, Filipus? Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Dia telah melihat Bapa. Udah. Berarti Allah yang tidak kelihatan itu adalah Bapa, dan Allah yang kelihatan itu adalah Yesus. Sang Firman, Yesus, Immanuel. Immanuel itu Allah yang kelihatan. Berarti Allah yang tidak kelihatan itu Bapa dan Roh Kudus ya? Ya, Roh Kudus nggak kelihatan. Roh Kudus terpisah kan? Maksudnya pribadi yang berbeda kan? Tidak terpisah. Bagian dari tadi Bapa tadi kan, karena keluar dari Bapa kan? Iya, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, nafasnya Allah. Di dalam Alkitab kita, roh Allah itu disebut nafasnya Allah. Jadi kalau Allah mengembuskan nafasnya, kalau kita manusia, ketika kita mengembuskan nafas kita, itu yang keluar CO2. Ketika kita menarik nafas, itu yang masuk O2, betul? Kalau Allah enggak, kamu baca di dalam kitab Ayub. Kalau Allah, Ayub 34, Allah mengembuskan nafasnya, kamu baca di Kejadian 2 ayat 7. Roh itu masuk ke dalam Adam, maka Adam menjadi makhluk yang hidup, ada kehidupan, betul? Kalau Allah mengembuskan nafasnya. Kamu baca di dalam Ayub 34, kalau Allah menarik nafasnya, maka roh itu kembali, terjadi kematian. Karena roh Allah itu maksudnya hembusan nafas Allah, sumber hidup Allah, prinsip hidup Allah. Sumber hidup itu ya rohnya itu. Perbedaannya sama Roh Kudus apa Kak? Masih bingung.
Sama, roh Allah ya roh kudus. Sama. Oh, Roh Allah, roh Bapak kudus, itu. roh Kristus, roh anaknya ya satu roh yang sama. Oh, berarti bukan nggak terpisah ya? Itu Nggak roh Yesus, terpisah. roh Bapa, roh Allah, roh Yesus adalah roh kudus itu. Betul. Benar Di ya? dalam Alkitab kita roh kudus itu disebut roh Allah, disebut roh Kristus, disebut juga roh anaknya. Tapi kalau nanti misalnya kita bilang seperti itu sesuai dengan ayat yang tadi kakak bagikan, kita dibilang bukan Tritunggal, gimana? Nah, itu Tritunggal. Kalau bukan Tritunggal itu Kalau- Yesus adalah Bapa. Kan ada 3 kan? Di diagram itu loh kak, kan ada Kamu jangan Bapa. dibingungin diagram, jangan pakai diagram. Nggak ada diagram gitu. Allah kita itu disebut Bapa. Di dalam diri Bapa ini terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Yang bisa kita bedakan, tidak bisa kita pisahkan. Inilah Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan bicara jumlah Allah. Kamu harus paham dulu. Trinitas itu bukan bicara keberapaan jumlah Allah. Trinitas itu nggak bicara jumlahnya Allah ada berapa. Allah itu cuma satu ini loh, pencipta kita. Trinitas itu bukan bicara jumlahnya Allah. Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah. Bukan bicara keberapaan Allah. Paham? Kamu harus jelaskan. Trinitas bukan bicara keberapaan Allah. Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Itu Trinitas. Kita nggak ngitung jumlahnya Allah. Namanya aja Allah itu roh angin. Angin jumlahnya ada berapa sih saya tanya? Jumlah angin itu ada berapa? Nggak bisa dihitung. Ya nggak bisa. Maka itu diumpamakan Allah itu seperti itu. Kamu nggak bisa hitung. Makanya pakai kata Elohim. Bentuknya jamak. Di dalam Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 2 dikatakan, inilah ketujuh roh Allah, betul? Ada roh takut akan Tuhan, ada roh Tuhan, ada roh hikmat, roh keperkasaan, roh pengetahuan, roh pewahyuan. Allah itu 7 roh, rohnya 7. Apakah kita menghitung jumlahnya Allah? Rohnya 7 tambah Bapa, tambah Anak, tambah Roh Kudus. Apa kesebelasan sepak bola kita jadinya? Jadi Trinitas itu nggak bicara keberapaan jumlah Allah. Ini pertama ini kamu harus ngerti dulu. Oke? Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Ternyata Allah yang Esa itu di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal yang bisa kita bedakan, tidak bisa kita pisahkan. Kalau Allah tidak punya firman, tidak punya logos, koplak, betul? Logos itu pikiran Allah, logikanya Allah, nalarnya Allah, pengetahuannya Allah, kecerdasannya Allah, hikmatnya Allah. Lah kalau Allah tidak punya firman berarti koplak. Allah bisa nggak tanpa roh? Roh itu adalah sumber hidup. Nggak mungkin, betul? Berarti Allah kita mati dong, nggak punya roh. Jadi Allah yang Esa itu, firman dan roh ini nggak bisa dipisah. Udah. Sama kayak kamu tadi loh, roh, jiwa, dan tubuhmu ini bisa dipisah nggak? Tidak Kalau bisa. dipisah mati dong kamu, gimana sih? Iya. Betul? Tapi apakah ada 3 andini atau ada 1 andini? Realita konkret ini. 1, itulah kita. Udah. Ya. Jadi jangan pakai analogi matahari, telur, komputer untuk menggambarkan Allah kita. Pakai diri kita sendiri. Kenapa? Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu kamu dan saya. Kalau kamu pakai gambaran matahari, memang matahari punya firman dan matahari itu punya roh. Kan tidak, betul? Oh, Trinitas itu seperti telur, Bu Sophie. Bisa dikupas, ada kulitnya, ada yang putih, ada yang kuning. Lah memang telur itu ada firman, ada roh. Lah kalau telur itu kan bisa dipisahkan, betul? Bisa kamu ceplok, bisa jadi mata sapi, bisa kamu dada. Lah kalau kamu kan nggak bisa dipisahkan. Itu maksudnya ehad. Esa itu hanya satu kesatuan yang kamu tidak bisa pisahkan. Esa itu penggabungan, unity, kesatuan. Esa itu bukan tunggal. Esa itu hanya satu kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan antara Bapa, Firman, dan Rohnya. Paham? Udah gitu. Jelas toh? Konfirmasi terakhir berarti Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri, Roh Bapa itu sendiri, ya Roh Allah itu sendiri. Iya. Roh yang terima satu dan kasih, Kak. sama. Tuh ya. Terima kasih Kak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Aduh, udah 6 jam ini teman-teman.
Aduh, siapa ya? Coba ini nih, udah ngantri dari tadi nih kayaknya. Masih nggak bisa open cam lagi. Pak user Muslim Kristen Pak. Nih ibarat pasien BPJS nggak berhenti ya, capek gue. Pak user Muslim Kristen Pak. Pak user Muslim Kristen Pak. Dari bawah sini kayaknya nggak ini. Pak Muslim Kristen Pak. Tuh, nyaut. Aduh. Siapa tadi? Udah ini coba ya, kita urut aja ya. Transporter Muslim Kristen? Kristen. Ya, oke, silakan open cam Pak. Shalom, dari mana Pak? Shalom. Mau nanya, boleh? Iya, Bapak dari mana Pak? Kota apa? Medan. Oke, tepuk tangan dulu buat Medan. Uras. Ya, mau nanya. Nanya apa Pak? Kalau pendosa itu diselamatin nggak? Pendosa apa dosanya? Orang yang berdosa. Coba Bapak buka. Bapak ada Alkitab di situ? Nggak ada, lagi di mobil. Coba Bapak buka 1 Timotius 1, Pak. Aduh, aku nggak ada Alkitab di sini, lagi di mobil. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Ya. 1 Timotius 1. Coba saya bacakan mulai ayat 12 ya. Ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini kata Rasul Paulus kepada Timotius. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 15-nya Pak. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Jadi Yesus datang. Tadi Rasul mengatakan, Yesus datang ke dunia ini tujuannya apa Pak? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Berarti sudah menjawab pertanyaan Bapak? Nah, kalau aku belum bertobat, aku mati, itu bagaimana? Saya jawab ya. Saya jawab. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu memerlukan respon dari kita. Saya kasih Anda contoh. Bapak ini misalnya dekil, kotor, nggak mandi selama 5 bulan. Gelandangan gitu di jalan. Lalu saya ini orang kaya. Saya tawarkan Pak transporter, Pak, saya punya rumah gratis kamar mandi, saya punya sabun, Bapak mau nggak ke rumah saya, Bapak mandi di situ supaya Bapak bersih, lalu saya bayari Bapak untuk ke salon. Bapak bilang, aku nggak mau aku senang kok bau begini dekil. Kira-kira Bapak bisa bersih nggak? Nggak bisa kan? Keselamatan itu perlu respon Pak. Bapak baca dalam Roma 10, kita baca ya. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Yesus menawarkan keselamatan. Kalau kamu mau, barang siapa yang terlesu dan beban berat, datang kepadaku. Yesus berkata begini, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Betul? Tapi kita nggak bukain pintu. Keselamatan tidak akan
akan terjadi karena keselamatan itu seperti perjanjian kawin, Pak. Maka dikatakan Yesus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Lah kalau mempelai perempuannya nggak mau dikawin, masa bisa terjadi perkawinan? Itu namanya pemerkosaan, betul Pak? Yesus laki-laki datang, kemudian kamu mau nggak saya nikahin? Nggak mau. Lalu namanya pemerkosaan, bukan perkawinan, betul Pak? Betul. Nah, sekarang kita baca Roma 10. Keselamatan itu memerlukan respon iman. Dengan iman, artinya apa? Kita harus merespon keselamatan yang ditawarkan Yesus dengan iman. Nah, coba kita lihat, tanpa iman tidak bisa orang diselamatkan. Nih kita lihat Roma 10 ayat 9. Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan? Tadi Yesus datang, disalibkan untuk orang berdosa, betul. Tapi keselamatan hanya terjadi kalau kita merespon Yesus. Kita lihat ya. Mulai ayat yang ke-8 ya. Tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini caranya bagaimana orang diselamatkan. Aduh Pak, ini Bapak feedback. Saya mute dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini iman Pak. Karena hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu ayat bawahnya tuh, bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak pernah mendengar berita keselamatan ini? Itulah sebabnya saya sampai berbusa-busa ini 6 jam di TikTok nih Pak. Tuh. Tapi keselamatan itu hanya terjadi ketika kalian mendengar berita kabar baik ini, mendengar berita keselamatan ini, lalu direspon. Betul nggak? Caranya bagaimana merespon ini loh? Kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan. Kamu percaya dia mati bagi dosa-dosamu. Kamu mengaku dengan mulutmu dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Kamu akan diselamatkan. Lah kalau tidak direspon, ya tidak bisa selamat. Maka Yesus berkata begini Pak, barang siapa percaya dan dibaptis, artinya apa? Ada respon iman, kamu percaya, betul? Baru kamu dibaptis. Kalau tidak percaya, tidak ada respon iman, ya keselamatan tidak akan terjadi. Gitu loh. Oke Pak, sip. Sebentar, Bapak di mute, buka dulu mute-nya. Silakan. Nah ini kan begini, aku udah dibaptis, aku berbuat dosa. Nah aku belum bertobat, terus dalam perjalanan ini aku tabrakan, aku mati, itu kayak mana gitu loh. Ya, tadi saya mengatakan Pak, bahwa judgment ya memasukkan orang ke neraka itu bukanlah ranah manusia. Yang bisa mengatakan nih kamu, Bapak baca di Matius 25, kamu dapat hidup kekal, kamu dapat mati kekal ke neraka. Itu Yesus, kuasanya di tangan Yesus, betul? Bapak baca di dalam Matius 25 pasal 31. Tetapi yang bisa saya katakan begini Pak, selama ada kesempatan Anda bertobat, orang itu ya harus bertobat. Karena itu namanya pembaharuan iman. Jadi kalau nanti saya nggak tahu Bapak mau masuk mana, itu keputusan Tuhan karena dia punya judgment tersendiri. Makanya itu daripada itu kan Yesus berkata apa? Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah diselamatkan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa kamu minta ampun. Kan ada ayatnya Pak. Kalau kamu mengaku dosamu, dia setia dan adil. Betul Pak? Iya. Betul. Tapi bukan dosa yang disengaja ya Pak ya. Nah, gitu kok disengaja kayak mana ya? Berarti Bapak belum lahir baru. Artinya Bapak belum menerima Tuhan secara sungguh-sungguh. Kalau menerima Tuhan secara sungguh-sungguh, nggak mungkin Bapak sengaja berbuat dosa. Ya. Misalnya nih ada orang Kristen kenapa korupsi lah? Karena dia belum sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh dalam Tuhan, dia pasti nggak korupsi, betul Pak? Betul. Gitu ya. Hai, aku mau tanya satu lagi. Itu zaman 1000 tahun ada nggak ya? Ada. Kan di situ katanya dihidupin lagi di perang. Iya, kita belum masuk 1000 tahun damai. Nanti Iya, kita katanya kan kedua kali. Iya, betul.
Di zaman 1000 tahun itu kita dihidupin lagi, kita diajarin bagi siapa yang mau mengikut ajaran Yesus, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Dan siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus, itu kematian kekal. Betul ya begitu? Kerajaan 1000 tahun damai itu adalah bicara pemerintahan Yesus secara mutlak sebagai singa dari suku Yehuda di bumi ini. Sekarang pemerintahan atau kerajaan Mesias itu sudah ada dan sedang terjadi, tapi belum secara de facto, baru secara de jure. Ya, de factonya tuh nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, di kerajaan 1000 tahun, kemudian akan ada tahta putih besar, ya akan ada masa di mana iblis dilepaskan, baru kita akan masuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, jadi nanti bagaimana kerajaan 1000 tahun itu ya kita nggak ngerti, kita belum tahu. Tetapi apa yang ada di dalam Alkitab inilah yang perlu kita imani dan kita percayai. Saya mengatakan begini tadi Pak Transporter, mungkin Pak Transporter tadi belum dengar. Ya, apa yang tidak tertulis dalam Alkitab jangan ditambah-tambahi. Nggak tahu. Jadi ada orang Kristen itu banyak yang sering tanyanya siapa nama istrinya Kain. Siapa bapaknya Paulus? Itu bukan ranah kita begitu-begitu. Anda bertanya sesuatu yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Jangan Anda tuh memusingkan diri dengan sesuatu yang nggak tertulis di dalam Alkitab. Yang tertulis aja kamu belum tentu tahu. Mana ya? Iya. Yang harus kita pelajari yang tertulis, makanya nggak tertulis kita pelajari. Gimana sih Bapak ini? Walaupun yang ditulis di Alkitab aja kamu masih bengong-bengong, masih bingung-bingung. Gitu loh. Iya. Banyak yang nggak ngerti. Nah itu. Ya, jadi bagaimana kerajaan 1000 tahun lagi Bapak nggak usah pusingkan. Yang perlu Bapak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Perkara urusan nanti itu bukan urusan kita, bukan ranah kita lagi, Pak. Ngerti ya? Ya. Gitu. Hidup kita ini loh sehari-hari yang kita jalani ini loh yang kita pikirkan gitu aja ya. Nggak usah jauh-jauh 1000 tahun, besok aja belum tentu kita hidup. Ya. Ini hari ini aja gitu loh. Hari ini aja apa yang aku lakukan, apa aku melakukan apa yang Tuhan sukai. Kalau aku ada dosa, aku minta ampun sama Tuhan. Itu aja Pak. Jalani hidup tuh hari demi hari aja Pak. Nggak usah jauh-jauh 1000 tahun nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Nanti ada yang tanya, Bu, di langit yang baru dan bumi yang baru nanti bagaimana ya Bu? Orang usah dipikir. Oke, makasih ya Pak. Terima kasih, sami-sami. Ini sambil dengerin saya di jalan, hati-hati ya teman-teman ya. Kok di jalan jangan konsentrasi, fokus menyetir ya. Jangan meleng-meleng. Kok masih banyak antrian ya teman-teman ya. Coba tadi siapa ya yang ini? Yang ngantri tadi kira-kira dari mana ya? Coba dari atas aja deh urut ya. Tapi pada belum bisa buka kamera semua. Belum, Bu. Ya, Pak Giri belum bisa buka kamera ya? Belum, Bu. Oke, 1 menit aja Pak, cukup. Iya, saya mau nanya nih, Bu. Halo? Bu Sofi. Ya, itu maksud Tuhan Allah itu mengadakan ada buah pengetahuan di Taman Eden apa maksudnya, Bu? Dah? Saya mute ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu mempunyai simbol makna. Pohon kehidupan itu lambang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sebagai lahem dari surga, makanan atau roti yang turun dari surga, makanan rohani. Jadi kamu harus ngerti bahwa di dalam taman di Eden, Adam itu karena dia itu makhluk roh yang mempunyai jasad, dia tinggal dalam tubuh ini tadi, kemah ini yang tadi saya jelaskan. Maka dia juga mempunyai 2 macam makanan. Kita manusia tuh harus makan 2 macam makanan. Yang pertama, kita itu makan makanan jasmani, bakso, nasi goreng, indomie, es teler gitu ya. Maka Tuhan berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu makanan jasmani bagi Adam. Tapi ada makanan rohani, ini simbol makan rohani. Tuhan menanam 2 buah pohon di dalam taman di Eden itu. Satu namanya pohon kehidupan. Yang kalau kamu makan, kamu tidak bisa sakit, tidak bisa tua.
tidak bisa mati. Itu pohon kehidupan. Itu bicara tentang apa? Firman Allah. Maka Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, bukan dari roti saja secara jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu lambang sang firman hidup itu sendiri. Itu pohon kehidupan. Lalu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, inilah simbol daripada hukum Taurat. Dengan hukum Taurat itu kamu tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi justru karena hukum Taurat itulah kita jatuh di dalam dosa. Kamu baca dalam 1 Korintus 15 ayat 56, saya bacakan ini. Nih ya, 1 Korintus 15. Dikatakan begini. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan dengan adanya hukum Taurat, dengan adanya pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, itu tidak bisa menyelamatkan. Justru, ya, dosa itu timbul di dalam diriku karena aku tidak tahu apa itu artinya mengingini. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan kamu mengingini. Jadi hukum Taurat itu mengambil kesempatan untuk memunculkan dosa di dalam diri kita sebagai cermin. Karena hukum Taurat itu. Jadi ini yang disebut lingkaran setan, Pak. Dikatakan begini, upah dosa adalah mati, maut. Upah dosa adalah kematian, Roma 6 ayat 23. Tetapi di sini dikatakan sengatnya maut ialah dosa. Ini muter terus di sini nih. Ya, kita sudah lahir sebagai statusnya manusia berdosa, memiliki dosa asal dari Adam, yang diturunkan dari Adam. Artinya kita tuh sudah error, rusak. Ketika dilahirkan tuh ada error kita. Ya, karena itu kita tidak bisa berfungsi maksimal, sempurna di hadapan Allah. Setelah kita dilahirkan ini error, kita ini tidak bisa sanggup melakukan hukum Taurat dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat ini tidak bisa kita jalankan sepenuhnya, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Karena hukum Taurat mengatakan kalau kamu tidak melakukan satu, kamu nggak taat satu, kamu melanggar semua hukum Taurat itu. Satu aja kamu nggak lakukan, kamu melanggar semuanya. Nah, ini berat, Pak, tuntutannya. Karena itu ini adalah namanya saya sebut sebagai lingkaran setan. Kenapa? Karena dengan kita nggak bisa melakukan hukum Taurat, kita berdosa. Dengan berdosa, kita mati. Nah, caranya keluar dari kematian adalah dengan tidak berdosa lagi. Nah, pada kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kenalan. Artinya apa? Kita nggak bisa keluar dari kematian. Jadi di dalam konsep Islam, mereka bisa menebus dosanya dengan cara dicuci di neraka. Itu keliru, Pak. Karena syarat keluar dari alam maut, syarat keluar dari neraka, syarat keluar dari kematian adalah tidak punya dosa. Dan lalu siapa yang tidak punya dosa? Lalu mereka berkata, aku di neraka memang dicuci dulu, Bu, dosaku, Bu. Aku dicuci dulu, nggak tahu berapa tahun. Nanti habis dicuci dosanya, baru nanti bisa masuk dalam surga. Nggak bisa. Ya, jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini melambangkan suatu hukum Taurat. Hukum. Ya. Maka Anda baca nih, Pak. Kalau Anda baca perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir. Ya, sebelumnya mereka nggak punya hukum. Di dalam tanah Eden itu kan nggak ada toh hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kan Adam nggak dikasih hukum gitu loh. Hukumnya cuma satu, Kejadian 2 ayat 17. Adam, jangan kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Sebab pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Itu aja yang Tuhan kasih. Kejadian 2 ayat 17, ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 2 sebagai the law of sin and death, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Barang siapa berdosa, upahnya mati. Ya, Kejadian 2 ayat 17, ketika Tuhan berkata pada Adam nih, Adam, jangan kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari kamu memakannya, aku pastikan kamu mati. Kejadian 2 ayat 17, ini disebut Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 2 sebagai the law of sin and death, yaitu hukum dosa dan hukum kematian. Hukum dosa dan hukum kematian ini berbunyi, barang siapa berbuat dosa, upahnya mati. Paham? Nah, karena buah pohon pengetahuan baik yang dan jahat ini juga disebut pohon hikmat. Nah, Adam dan Hawa itu ketika makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, artinya dia itu mengandalkan hikmatnya sendiri, pengetahuannya sendiri. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai sang sumber hikmat itu.
Itu namanya pemberontakan. Itulah kejatuhan manusia pertama. Paham, Pak? Paham? Nah, udah. Silakan Bapak buka mute-nya. Udah ya, satu pertanyaan aja. Udah ya, Pak ya? Pak Geri. Pak Geri. Oke, thank you, Bu. Ya, salam. Makasih, Bu ya. Bu Ria. Ria, silakan. Muslim Kristen, Bu. Open cam-nya, Bu. Ibu Ria. Bu. Ibu Ria. Ibu. Bu Ria Anjani. Gimana sih? Pak Sadrak, Muslim Kristen, Pak. Kristen, Bu Sofi. Ya, silakan di open cam-nya, Pak. Open cam. Itu udah saya kasih invite. Invite. Ya, silakan. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Riau. Oh, Riau, kasih tepuk tangan. Kepulauan Riau ya, Pak ya? Riau daratan, Bu. Oh, Riau daratan. Silakan. Gini, Bu, saya kan seseorang yang berpengharapan teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi saya dengarkan tadi Ibu mengatakan bahwa bumi dan langit yang baru. Ya. Jadi kebetulan saya kan seorang petani. Ya. Jadi kalau memang diizinkan ataupun layak saya nanti dimasukkan ke kerajaan Tuhan di bumi dan langit yang baru, apakah juga saya di sana akan seperti yang di dunia fana ini juga, Bu? Tolong Ibu jelaskan secara alkitabiah gitu, Bu, supaya dapat pencerahan saya, Bu. Bapak ada Alkitab di situ? Kebetulan saya yang ada Bible, Alkitab saya kayaknya nggak kelihatan dipakai anak. Ya, Bible-nya bahasa Indonesia nggak? Bahasa Batak, bahasa daerah. Oke, ambil Pak, ambil. Buka Alkitab Yesaya 65, Pak. Nggak apa-apa lah, bahasa Batak. Bapak kan ngerti artinya kan? Ngerti sih, cuman ya agak sulit nanti Bu apanya kan. Jadi Bapak kalau baca Alkitab tuh pakai bahasa Batak, Pak? Iya, karena saya kan HKBP. Nggak punya bahasa Indonesia ya? Iya, kami berbahasa daerah. Nih, saya bacakan Anda Yesaya 65 ayat 17 ya, Pak ya. Baik, Bu, baik, saya dengarkan. Yesaya 65 ayat 17 bisa perikopnya begini. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ini saya bacakan ulang lagi nih. Tadi saya sudah bacakan. Dikatakan begini, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat. Perhatikan lebih, artinya ada kedamaian. Tidak akan ada lagi apa air. Dan maka dikatakan apa? Arus. Enggak begitu. Dia, nah, kamu akan makan. Gitu ya Pak. Sang Abednego diambil semua. Banyak. Tapi apa yang saya jelaskan tadi, apakah Pak Sadrak mendapatkan ini apa? Teman saya bertumbuh, itu berharga bagi saya. Teman-teman yang lain juga bisa menikmati. Justru karena kita mengasihi supaya orang-orang yang terhilang itu kembali mengenal firman Tuhan dengan benar. Kenapa? Saya dulu orang yang berdosa dan orang yang terhilang. Sampai sekarang pun saya masih bergumul dengan dosa-dosa saya yang harus saya tekan, betul? Saya pun masih bertobat, gitu kan? Masih banyak kekurangan, kelemahan saya. Karena saya pun dulu orang yang terhilang, tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka saya memberitakan ini apa? Supaya kalian yang belum mendengar berita keselamatan dan kabar baik ini bisa diselamatkan, gitu. Iya Pak ya? Ya. Gitu Pak. Amin, amin. Iya, iya. Terima kasih Pak sudah setia di Komani. Berarti berapa? 6 jam loh Pak? 6 jam 11 menit tuh, wah, luar biasa nih. Saya aja sampai capek nih kakinya. Oke, nanti terus ikuti ya Pak ya. Iya, iya kan saya kan haus akan firman Tuhan. Jadi saya akan selalu menarik ya kalau berbicara tentang iman, kekristenan tuh saya tertarik gitu. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Jadi mungkin ada kesempatan buat teman yang lain juga ingin mengajukan pertanyaan, saya izin turun dulu ya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Baik, sama-sama Pak Sadra. Terima kasih. Oke teman-teman yang terkasih, berikanlah respon teman-teman di kolom komentar. Saya berharap teman-teman tidak perlu kepanasan mendengarkan si besar suara tersebut, karena bukan itu yang mau kita edukasi melalui tayangan ini. Teman-teman terkasih, benarlah kalau firman Tuhan itu memang lebih enak untuk dibahas begitu ya. Karena di saat yang sama mereka bebas juga kalau membahas Alkitab. Tapi coba kalau kita bahas Al-Quran mereka atau hadis mereka atau Nabi dan Allah yang berkaitan dengan Muslim, mungkin sudah berbeda kasusnya kan teman-teman. Ya mungkin ada akan kembali jilid 2 untuk menyeruduk seperti yang terjadi kepada anak Batak. Oke teman-teman, tapi tidak apa-apa, sabar saja, karena tujuan kita adalah untuk mengedukasi banyak orang dan kiranya banyak yang dicerdaskan, membawa orang kepada Kristus. Itulah tujuan kita yang utama. Nah teman-teman, kalau kita mendengarkan ada banyak hal yang dilakukan oleh polemikus ini yang sangat begitu sembarangan terhadap Alkitab, terhadap kekristenan, yang sangat disukai oleh para muslim begitu ya, sangat disukai. Kenapa sangat disukai? Ya karena mereka tadi bergembira mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka secara terang-terangan gitu ya. Bergembira mereka. Kenapa bergembira? Merasa mereka pintar, ternyata mereka sangat begitu buta dan bodoh sebenarnya gitu ya. Nah, terkait dengan pembahasan-pembahasan itu teman-teman, Alkitab sudah dijelaskan dan tidak perlu mengaitkan dengan kitab suci orang yang tidak berhubungan dengan Alkitab kita begitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan Alkitab kita sendiri, sebenarnya kita tidak perlu mengutip kitab orang lain, karena Alkitab itu dapat berdiri sendiri dan sejarahnya juga ada. Ya bedalah dengan orang lain begitu ya. Saya tidak menyebutkan salah satunya, tapi beda memang. Alkitab itu beda isinya dan beda juga kronologinya dengan kitab-kitab lain. Alkitab kita itu bukan Alkitab turun dari langit dengan bentuk buku atau lain sebagainya itu, tapi benar-benar sesuai dengan fakta sejarah atau sesuai dengan sejarah, pelaku sejarah. Nah teman-teman terkasih, kalau kita bisa melihat dan mendengarkan, gampang sekali menjawab itu. Tetapi kalaupun dijawab dengan logis, maka si polemikus yang satu ini bukan untuk mengetahui kebenaran yang paling benar dari Alkitab itu. Maksudnya gimana? Dia kan selalu mengutip bagian-bagian Alkitab yang benar, tapi dia mengabaikan konteks secara keseluruhan. Jadi yang dikutip itu firman Tuhan yang benar, tapi karena hanya mengutip sedemikian kecil lalu menafsirkan sembarangan, akhirnya menjadi liar.
kalau dia mau mendengarkan secara total, maka dia harus mendengarkan orang Kristen untuk menerima pengajaran yang benar supaya tidak melepaskan konteks daripada teks tersebut. Dia kan lompat-lompat, misalnya kayak Adam dan Hawa begitu ya. Jelas Alkitab mencatat itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di mana dia, katanya ya di Taman Eden itu begitu ya. Dan yang kedua, perbedaan-perbedaan dalam Alkitab dan kitab mereka juga itu kan nyata. Adam dan Hawa itu bukan dijadikan di sorga begitu ya. Adam dan Hawa itu ada diciptakan oleh Tuhan itu di dunia, di bumi begitu. Karena ada sungai-sungai yang bisa digali oleh para arkeolog, yang tertulis dalam Alkitab itu masih ada dan bisa dilihat arkeologinya. Jadi mereka itu diusir dari sana, ya diusir dari taman tersebut begitu, keluar dari taman tersebut begitu. Taman itu memang khusus, taman itu memang bagus. Jadi di situ ditempatkan mereka lalu diusir keluar dari sana begitu. Jadi tidak ada yang mengherankan di situ. Yang masalah adalah logikanya mereka ini. Karena apa? Sudah terpatok terhadap kitab suci mereka bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, ya kan? Pertanyaannya bagaimana mungkin diciptakan di surga begitu ya? Ya tapi itu urusan mereka lah teman-teman. Nanti kita jadi masalah lagi karena mereka ini kan baper-bapernya itu luar biasa, tingkat dewa bapernya kan. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa toh juga si Juma ini, si Guruda ini memiliki pikiran bahwa Yesus anak Maria itu anak Maria, jelas anak Maria karena dia lahir dari seorang perempuan dan bernama Maria. Tidak ada yang masalah di situ. Tetapi apakah dia hasil biologis? Ya enggak begitu ya. Dia tidak mengerti itu. Dia tidak tahu. Dia tahu tapi mungkin dia belajar untuk tidak mau tahu juga sih sebenarnya. Maksudnya abaikan saja gitu. Nah, kalau kita bisa melihat dengan jelas, ya bukan hanya kitab suci Alkitab yang berbicarakan itu, dan Al-Qur'an juga berbicara tentang itu, walaupun nama yang digunakan beda, walaupun mirip-mirip sedikit gitu ya. Dan saya tidak juga menyamakan, tidak mau menyamakan. Tetapi kalau dibilang Yesus anak Maria, apakah itu Tuhan? Ya jelas Tuhan. Sebelum dia lahir ke dunia aja malaikat bilang akan lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa artinya? Ya, tidak perlu butuh pengakuan manusia, apalagi Muslim kan gitu. Tidak perlu sebenarnya, dia jadi tetap Tuhan. Orang Kristen aja tidak dibutuhkan pengakuannya, apalagi Muslim yang jauh sekali baru ada gitu ya. Oke teman-teman, saya pikir di sini aja ya, karena untuk menjelaskan secara detail kepada orang yang tidak mau belajar seperti mereka ini, ya tidak apa namanya, percuma gitu ya, karena yang dibutuhkan mereka adalah membahas Alkitab supaya dapat koin dan mereka disenangi oleh banyak orang-orang buta, karena orang-orang buta menuntun orang buta ya seperti mereka inilah. Oke teman-teman, tidak perlu baper, mari kita cerdas, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka untuk berpikir dan cerdas untuk mengetahui segala sesuatu. Pertanyakanlah keyakinanmu sebelum engkau mempertanyakan keyakinan orang lain, karena kalau engkau sibuk mengajarkan keyakinan orang lain tanpa engkau memiliki kapasitas untuk mengerti, maka kau akan terjebak di dalam pengertian-pengertian yang salah dan akibatnya bisa merusak relasi. Teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.